Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus DDoS. Tapi sebelum teman-teman semua melanjutkan videonya, sebenarnya bisa subscribe, like, dan komen. Oke, lanjut. Langsung saja ke bagian intinya, yaitu dimana maraknya sekarang ini banyak kasus-kasus DDoS yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu pada 15 Februari 2024, yaitu tepatnya pada hari pemungutan suara pemilu, situs resmi Komisi Pemilihan Umum atau bisa disebut sebagai KPU Republik Indonesia mengalami ratusan juta serangan siber berupa DDoS. Serangan ini menyebabkan gangguan akses ke situs KPU. Satgas Keamanan Siber segera bertindak untuk memulihkan dan mengamankan situs tersebut. Saat pemilu 2024 berlangsung, situs resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia menjadi target serangan DDoS. Serangan ini berlangsung pada pencoblosan dengan ratusan juta upaya akses palsu diarahkan ke situs KPU dalam waktu yang cukup singkat. Di mana pada serangan tersebut terdapat motif, yaitu kemungkinan mengganggu transparansi atau manipulasi informasi terkait hasil pemilu. Tentunya dengan menggunakan teknik serangan DDoS melibatkan jutaan permintaan palsu yang membanjiri server KPU, membuatnya tidak responsif. Kemudian efeknya bagi serangan tersebut adalah akses masyarakat terhadap informasi resmi terganggu. Tim Satgas Keamanan Siber KPU langsung merespon untuk memitigasi serangan tersebut. Maka pentingnya kasus ini, serangan ini menunjukkan bagaimana DDoS dapat menjadi ancaman langsung terhadap proses demokrasi. Dari kategori serangan tersebut itu pada DDoS pada infrastrukturnya kritis, yaitu critical infrastruktur DDoS. Mengapa serangan ini menyasar situs KPU yang merupakan bagian dari infrastruktur kritis demokrasi Indonesia? Tujuannya yaitu kemungkinan adalah untuk mengganggu transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi pemilu. Kemudian teknik yang digunakan kemungkinan adalah application layer DDoS, di mana serangan menargetkan lapisan aplikasi untuk membuat server kewalahan memproses permintaan. Terdapat ciri utamanya, target adalah sistem yang langsung berhubungan dengan proses pemilu dan informasi publik, dilakukan pada waktu strategis, yaitu saat hari pencoblosan untuk memaksimalkan dampaknya. Oke, selanjutnya terdapat kasus yang kedua, yaitu pada hari Jumat 13 Maret 2020, situs resmi informasi COVID-19 memiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami serangan DDoS. Serangan ini menyebabkan situs tersebut sulit diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pandemi. Pada awal pandemi COVID-19, situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan informasi terkini mengenai situs pandemi menjadi target serangan DDoS. Serangan ini menyebabkan situs tersebut sulit diakses oleh masyarakat yang memerlukan informasi tentang COVID-19, di mana terdapat motifnya tidak diketahui secara pasti, tetapi diduga dilakukan oleh pihak yang ingin mengacaukan upaya pemerintah dalam mengenai pandemi. Tentunya teknik serangannya yaitu membanjiri server dengan lalu lintas palsu, sehingga penggunaan
saat tidak dapat mengakses informasi di situs tersebut. Efeknya gangguan terhadap penyebaran informasi penting di masa yang sangat kritis itu. Pentingnya kasus ini menunjukkan betapa rentangnya layanan publik daring terhadap serangan siber, terutama di masa krisis. Kategori serangan ini yaitu DDoS pada layanan public server ataupun public server DDoS. Mengapa serangan ini menyasar situs yang menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat di masa pandemi? Tujuannya memungkinkan untuk menimbulkan kepanikan, mencangkum upaya pemerintah, atau sekedar menguji kemampuan pelindungan situs. Kemungkinan teknik yang digunakan adalah network layer DDoS yang membanjiri bandwidth server dengan pemerintah palsu dalam jumlah yang cukup besar. Ciri utamanya yaitu target adalah situs layanan publik. Dampaknya langsung terasa oleh masyarakat luas yang membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi. Kemudian pada kasus ketiga, yaitu pada 22 Oktober 2016 terjadi serangan DDoS masif yang menargetkan penyediaan layanan DNS DYN, menyebabkan layanan seperti Twitter, Spotify, dan PayPal mengalami gangguan akses. Meskipun serangan ini berpusat di Amerika Serikat, dampaknya dirasakan hingga di Indonesia, di mana pengguna melaporkan kesulitan mengakses layanan-layanan tersebut. Pada 22 Oktober 2016 ini, sebuah serangan DDoS masih melumpuhkan layanan DNS milik perusahaan DYN di Amerika Serikat. Serangan ini menggunakan botnet Mirai yang terdiri dari perangkat IoT yang direntas untuk mengirimkan permintaan dalam jumlah yang cukup besar. Motif ini kemungkinan untuk menunjukkan kekuatan botnet Mirai atau sebagai uji coba serangan skala yang besar. Tekniknya, botnet Mirai memanfaatkan perangkat IoT yang tidak aman untuk menyerang DNS DYN dengan lalu lintas yang palsu. Efeknya pada layanan besar seperti Twitter, Spotify, dan PayPal mengalami gangguan. Di Indonesia, pengguna juga kesulitan mengakses layanan-layanan ini. Pentingnya kasus ini menyoroti kelemahan perangkat IoT dan dampak global serangan siber. Kategori serangan ini bisa disebut dengan IoT botnet based DDoS. Mengapa serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan botnet Mirai yang terdiri dari perangkat IoT yang direntas untuk meluncurkan serangan volumetrik besar-besaran pada layanan DSN DYN. Tujuannya yaitu memungkinkan adalah uji coba kekuatan botnet atau untuk menunjukkan kelemahan perangkat IoT yang tidak aman. Teknik ini termasuk dalam teknik volumetric DDoS attack karena menyerang kapasitas bandwidth layanan DNS hingga lumpuh. Ciri utamanya yaitu serangan menggunakan perangkat IoT dalam skala yang besar. Dampaknya dirasakan secara global karena DNS adalah infrastruktur penting internet. Kemudian kasus yang terakhir yaitu pada tahun 2013 terjadi konflik siber antara peretas Indonesia dan Australia. Setelah terungkapnya aksi penyadapan oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kelompok peretas Indonesia Anonymous Indonesia melancarkan serangan DDoS terhadap situs-situs Australia, termasuk situs Kepolisian Federal Australia. Mereka membanjiri server dengan permintaan palsu sehingga situs tersebut tidak dapat diakses. Sebagai balasan,
perentas Australia menyerang beberapa situs populer di Indonesia seperti KPK, PLN, dan Garuda Indonesia. Kasus ini terjadi sebagai reaksi terhadap laporan tentang aksi penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi Indonesia lainnya. Kelompok perentas Anonymous Indonesia merespon dengan meluncurkan serangan DDoS terhadap situs-situs pemerintahan Australia, termasuk situs kepolisian federal Australia. Motif ini adalah balas dendam atas penyadapan oleh pemerintahan Australia. Tekniknya adalah serangan DDoS ini membanjiri server target dengan permintaan palsu, membuat situs-situs tersebut tidak bisa diakses. Efeknya situs penting Australia mengalami gangguan dan situs menjadi panas ketika perentas Australia juga membalas dengan penyerangan situs-situs besar Indonesia seperti KPK, PLN, dan Garuda Indonesia. Pentingnya kasus ini menunjukkan bagaimana serangan siber dapat digunakan sebagai alat protes politik antar negara. Kategori serangan ini yaitu bisa disebut kategori serangan DDoS berbasis protes politik. Mengapa serangan ini dilakukan oleh kelompok Anonymous Indonesia? Sebagai respon terhadap isu politik, yaitu penyadapan oleh pemerintahan Australia. Tujuannya adalah menimbulkan gangguan pada situs-situs strategi Australia untuk menyampaikan pesan protes. Serangan ini cenderung menggunakan teknik volumetric attack, yaitu membanjiri server dengan permintaan palsu dalam jumlah yang besar untuk melumpuhkan situsnya. Ciri utamanya yaitu target adalah situs-situs pemerintahan, motivasi didasarkan pada isu politik antar negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.